arwah para nabi. Itu yang pertama, Pak. Baca aja Sahih Bukhari. Jadi akidah yang meyakini Allah di langit harus dijelaskan. Seorang perempuan ketika ditanya, budak perempuan, Ibnu Abbas mengatakan, orang ini, perempuan ini qasiratul aqli atau fahmi, pemahamannya agak kurang dikit gitu. Ngomong begini tentang seorang budak itu boleh dalam tradisi ahli hadis, karena ahli hadis punya ilmu namanya jarh wa ta'dil, ilmu mengkritisi riwayat, bukan mengkritisi Nabi, Pak. Nabi nggak boleh dikritisi. Mengkritisi Nabi bisa kafir. Khawarij dulu mengkritisi Nabi. Apa kata Khawarij? Ya Muhammad ittaqillah. Muhammad bertakwalah kepada Allah. Gaya-gaya begini nih, turunannya Khawarij sama. Sampai hari ini kalamnya begitu, Pak. Bener, Pak ya? Pengalaman digituin ya. Ittaqillah ya akhi, sama. Emang ngomong ittaqillah sembarangan? Enggak. Ada anak muda ngomong gitu, Pak, ke saya. Loh, saya emang selalu berusaha takut kepada Allah. Enggak ada masalah. Tapi gayanya Masya Allah. Ente sahibul khurafat katanya. Ente ini cerita Isra Mi'raj kok campur-campur sama khurafat? Enggak, kita enggak ada urusan sama khurafat. Kita ceritain hadis. Jadi dari langit pertama sampai langit ketujuh tidak ada satupun indikasi di situ bahwa Allah bertempat di langit. Kita kejarlah itu. Oh, ternyata mereka mulai mentakwil. Orang anti takwil mulai mentakwil. Mereka sebut tafsir. As-sama artinya ulu. Sama langit itu artinya tinggi. Maksudnya Allah di ketinggian. Kalau Allah Maha Tinggi, ya, siapa yang tidak meyakininya kafir. Tapi Allah di ketinggian, itu lain cerita. Ya. Lalu terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim kirim salam buat kita, Pak. Nabi Ibrahim kirim salam. Barangkali itulah rahasianya kenapa kita mesti ada namanya salawat Ibrahimiyah. Ya Allah, sampaikan salawat salam ke Nabi Muhammad sebagaimana Engkau memberikannya ke Nabi Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah. Terus apalagi? Nabi Ibrahim itu gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sedangkan Nabi siapa lagi? Yang nomor 6 tadi siapa? Nabi Musa, itu Nabi Bani Israel. Nabi Adam di langit pertama disebut Abul Bashar, bapaknya manusia. Kenapa Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi? Nabi itu juga ada yang lebih tinggi dari nabi yang lain. Nabi Ibrahim itu setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim lah yang paling tinggi. Bukan Nabi Adam, Pak. Nabi Ibrahim paling tinggi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia punya anak. Nah, kita cerita tentang negeri kita dulu sebelum cerita di atas langit ya. Nabi Ibrahim punya anak dari istri pertamanya, namanya Ishak. Ya. Dari istri keduanya, tapi itu anak pertamanya, namanya Ismail. Istri Nabi Ibrahim berapa, Pak? Tahu nggak? Setelah meninggal Siti Sarah, Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Qanturah. Pernah dengar cerita ini? Belum? Nggak ada yang cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim itu punya istri, Pak, namanya Sayyidah Qanturah. Saya lihat dalam beberapa sumber-sumber sejarah barat, mereka nyebutnya Qaturah. Kita buka dalam kitab Imam Tabari, Tarikh Tabari. Imam Tabari ini imam salaf. Lebih kurang wafatnya tahun 310 pas 309 ya, saya lupa.
separuh hidupnya lebih, 75% hidupnya di zaman salaf. Maka beliau nulis kitab tarikh sejarah dan nulis kitab tafsir, itu seperti kitab hadis. Jadi kalau kita nggak ketemu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitabnya kita cari di riwayat Imam Tabari, namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau bermazhab Syafi'i, lalu sampai ke derajat mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini boleh buat mazhab sendiri, tapi beliau nggak buat mazhab, tetap ikut sistem Imam Syafi'i, tapi aplikasinya sendiri. Jadi nggak taklid, ittiba namanya. Imam Tabari mengatakan, "Fayatazawwaju qanturah." Nabi Ibrahim menikahi qanturah. Ini diulangi oleh Imam Ibnu Katsir, teman Imam Zahabi, murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga cerita itu, Pak, tapi lewat muridnya Imam Zahabi. Lahirlah dari situ 6 anak. Namanya ada Madian, apa macam-macam, ada 6. Ahli sejarah barat menemukan bahwa anak-anaknya ini dibawa ke timur, ke India dan semuanya, Cina, termasuk Asia Tenggara, orang Melayu, orang Jawi namanya dulu. Yang disebut dalam kitab-kitab dulu, kita ini orang yang hidup di bawah angin, Al-Jawi, maka disebut Bani Jawi. Kita keturunan, masih ada keturunannya. Alhamdulillah, yang mata-mata sipit-sipit itu ya. Belum tentu dari Cina, Pak. Siapa tahu Cina dari kita. Ya, jadi benci-benci sama orang satu ras. Lanjut. Nah, kita balik lagi ke langit. Langit ke berapa tadi? Langit ke-7. Di langit ke-7, beliau menyaksikan malaikat masuk 70.000 setiap hari, tapi itu harinya langit, bukan harinya bumi. Harinya bumi itu berhenti di langit pertama. Langit pertama itu udah gak berlaku harinya bumi. Ujungnya bintang, tahu gak, Pak? Gak ada yang tahu, kan? Gak ada yang tahu. Dari bawah sini sampai ujungnya bintang, itu iblis Allah izinkan menembus. Disebut itu ma bainas samawati wal ard. Jadi kalau ketemu di Quran, Allah menciptakan langit, bumi, dan antara keduanya, antara langit dan bumi, itulah wilayahnya setan, iblis. Makanya kebanyakan orang-orang kebatinan yang ngaku ketemu ini, ketemu itu, ketemu roh ini, ketemu roh itu, dia masuknya ke alam itu, nggak tembus ke langit pertama, nggak tembus ke langit kedua. Jadi dukun bisa begitu. Kenapa? Karena dulu iblis ketika diusir dari langit, dia kan dulu malaikat dari kalangan jin. Malaikat tapi dari kalangan jin, pangkatnya Haris, penjaga surga. Ketika diusir, maka dia diberi hak untuk mengakses antara langit dan bumi. Begitu disebutkan dalam kitab-kitab ya, sejarah alam semesta, Al-Bidayah wa Nihayah dan lain-lainnya ya. Maka dia buatlah replika miniatur langit, miniatur aras, padahal iblis nggak tahu aras. Jadi banyaklah orang-orang terjebak dalam dunia kerohanian, dunia kebatinan, mengira udah ketemu Allah, padahal ketemunya iblis nyamar jadi cahaya. Ngaku ketemu ruh fulan, belum tentu. Siapa tahu itu iblis nyamar jadi syekh fulan. Karena iblis ini bisa menguasai korin-korinnya wali-wali terdahulu bisa dipanggil sama dia. Korin Syekh Abdul Qadir Jilani, korin siapa? Korin Syekh Bahauddin Naqsyabandi, bisa dia diserupai, Pak, hati-hati. Makanya harus bersanad orang-orang ahli zikir itu, sehingga jika ada yang datang ruhnya beneran, ada sanadnya, silsilah zikirnya.
Apa kata Nabi? Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Tapi kalau kalian melihat aku, itu pasti aku. Karena syaitan tidak mampu menyerupai aku. Pernah dengar ya? Ada orang ngaku ketemu ini, ketemu itu. Bisa benar, bisa enggak. Kita tanya, dia punya sanad zikir ke imam itu enggak? Jika iya, biasanya benar. Jika tidak, mungkin halu. Kan hari ini orang nyebut halusinasi. Malaikat-malaikat yang di langit ketujuh ini masuk ke dalam Ka'bah putih tadi, Ka'bah cahaya. Berapa jumlahnya? 70.000. Jika mereka masuk, gak keluar lagi. Sampai hari ini gak berhenti. Maka pahala orang-orang yang tawaf di bumi itu diambil dari pahala malaikat yang ada di langit itu, Pak. Itu dahsyatnya. Semoga kita bisa haji umroh lagi ya. Rindu kita dengan Mekah, rindu kita dengan Madinah. Allahumma sahil umurana, amin ya rabbal alamin. Lalu Nabi dibawa oleh Sayyidina Jibril ke atas lagi, atasnya langit, namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini, Bapak Saudara makan Allah, itu seperti pohon kehidupan. Ada daunnya. Di setiap daun itu tertulis catatan-catatan takdir kita. Dan daunnya itu seperti telinganya gajah. Telinga gajah besar bukan? Pohon apa yang mirip daunnya dengan telinga gajah? Kira-kira begitulah bentuk dari Sidratul Muntaha. Jadi itu bukan khayalan Nabi cerita. Daunannya seperti daun telinga gajah. Kata beliau, fasami'tu, aku mendengar di situ goresan takdir. Jadi takdir itu masih berjalan terus. Karena bisa berubah dengan izin Allah. Qudrah iradah Allah betul begitu, tapi kalau Allah berkehendak lain dengan jaiznya, dengan hak unlimitnya, maka takdir bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam Al-Quran, indaha jannatul ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga yang dulu Nabi Adam di situ. Ya. Surga yang paling tinggi di situ namanya surga Aden, surga Firdaus. Maka Nabi mengatakan, jika engkau meminta surga, mintalah surga Firdaus. Ternyata kata swarga itu adalah hasil perdamaian bahasa Arab Islam dengan bahasa Sanskerta Hindu Buddha. Kalau bahasa Arabnya apa? Jannah. Jannah arti aslinya apa? Kebun. Kan gak enak nyebutnya kebun Firdaus. Gak enak kan? Ya. Orang kita dulu membawa Islam dari luar, ketika dibawa, dilihat agama tempatan menyebut tempat memandang Allah, tempat orang-orang semua menikmati nikmat ketika dia mati, disebut dengan surga. Kita serap Pak bahasa itu. Ini bukan berarti kita kemudian ikut agama Hindu Buddha, nggak ada urusan. Jadi kemiripan bahasa aja. Karena keturunan Nabi Ibrahim itu melahirkan bahasa namanya Sanskerta. Dan ini bukan cocok logi. Imam Abdul Karim Al-Jili, bahkan imam-imam ahli sejarah yang saya sebutkan tadi, mencurigai bahwa Brahmana yang disebutkan dalam ajaran Hindu itu adalah Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Karena kita nggak punya datanya di Quran, kita nggak bisa terima secara langsung, nggak bisa terima, nggak bisa tolak juga. Kita biarkan aja. Kemudian Nabi mengatakan, jika engkau meminta surga, mintalah surga Firdaus. Karena di surga Firdaus orang dapat izin melihat Allah pagi dan petang, pagi dan sore. Waktu pagi diizinkan melihat Allah sekali.
menjelang malam dikasih izin melihat Allah. Maka kalau ingin melihat Allah nanti di surga Firdaus, jagalah salat subuh, jaga salat asar. Itu rahasia, Pak. Jadi semua amalan-amalan orang di alam sana itu diturunkan ke bumi, jadinya salat 50. Tapi nggak kuat, jadinya 5 ini sudah gabungan. Satu sholat pasti ada sholat sunatnya kan. Nah, sholat sunat ini digabung ya jadi 50 juga. Memandang Allah, tapi kan Allah bukan benda. Apa yang dipandang? Inilah rahasianya. Kemudian Sayyidina Jibril tidak boleh lagi mengikuti Nabi Muhammad. Jadi Jibril sendiri tidak pernah ketemu Allah. Dia hanya mendengarkan kalam-kalam dari Allah. Allah berbicara, "Hai Jibril, aku sayang kepada fulan, sayangilah dia." Maka Jibril buat pengumuman ke penduduk langit, "Wahai semua penduduk langit, ketahuilah Allah mencintai si fulan." Begitu. Fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Itulah yang disebut di dalam hadis, terkenal di langit tapi kurang terkenal di bumi. Itu dia orangnya. Jibril pegang namanya. Jadi wali Allah pasti dikenal sama Jibril. Gitu kan? Kenapa? Karena wali Allah ini bisa saja dia lebih tinggi daripada beberapa malaikat. Nabi Muhammad SAW kemudian naik lewat raf-raf kursi. Nah, ini mirip-mirip kayak tangga menuju aras. Jibril udah gak boleh masuk. Ada namanya tangga-tangga aras, boleh kita sebut raf-raf. Ada dalam hadisnya. Dari situ tangga-tangga aras ini juga panjang sekali. Ada 7, tapi 7-nya lebih luas daripada langit dan bumi. Satu tangga aras itu sama dengan langit dan bumi. Terus Allah panggil, karena Allah yang panggil, cepat selesainya. Setelah tangga aras selesai, ada namanya manazil. Manazil artinya makom-makom. Maka Nabi Muhammad melihat di situ banyak makom-makom, dan itu disembunyikan di hadis, tidak diceritakan. Tapi di kitab-kitab tertentu diceritakan. Nah, saya nggak boleh cerita banyak tentang itu ya. Tapi intinya apa? Nabi kemudian ditempatkan di manazil tertinggi. Itulah al-maqam al-mahmud, yang kita doa setiap kali ba'da azan. Apa doa ba'da azan? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wal maqam al-mahmudan alladhi wa'adta. Maqam yang mahmud. Di dalam Al-Quran, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sini ditambahkan menjadi doa azan. Padahal doa azan tadi nggak ada kalimat itu. Nggak ada kalimat itu tadinya. Hanya wasilah. Tambahan maqam mahmuda diambil dari ayat itu oleh ulama. Bukan berarti lancang. Itulah pinternya ulama. Maqam mahmud itu maqam tertinggi di aras. Disitulah Nabi Muhammad beribadah menyembah Allah. Itulah Ka'bah tertinggi. Itulah Al-Hajj Al-Akbar untuk Nabi Muhammad. Haji besar, haji agungnya Nabi naik ke manazil aras. Maka Allah berkalam, Ar-Rahman alal arsistawa. Allah bersemayam, yang Maha Rahman bersemayam terhadap aras. Coba ayatnya. Kalimatnya bukan Allah, tapi Ar-Rahman. Jadi kemarin di Masjid Baitul Mu'tamar ya, lagi kita sarapan, makan lontong sayur ala Padang. Enak juga Pak. Tapi jangan sediain Pak di sini. Ada bapak-bapak ngomong, nanya, lebih semangat. Tak mau tanya. Silakan, kita lagi makan-makan. Itu kalau bahasa Minang dia nanya, kalau dikiro-kiro
Allah tuh bersemayam di atas aras. Akhirnya ambo pandanglah orang itu, Pak berani mangkiru-kiru. Aras itu makhluk, tapi Allah yang Rahman tidak makhluk. Aras itu benda, Allah bukan benda. Kalau benda bisa dikiru-kiru, kalau Allah bukan benda, tidak bisa kita mengira-ngira tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sakari ula, sakari baru. Tapi begitulah ya bahasa kita di sini. Oh, dalilnya Ustaz. Wah, hari ini kan zaman dalil. Yaudah, Bapak buka surat Thaha, surat 20 ayat 5. Ar-Rahman ala asistawa. Bukan Allah kalimatnya, tapi Rahman. Jadi yang bersemayam itu adalah Rahmaniyahnya Allah. Kaget dia. Bapaknya girang, senang, alhamdulillah. Yang bersemayam itu adalah kasih sayangnya Allah, Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman. Ar-Rahim gak disebut Pak di situ. Masuk ke dalam. Jadi yang bersemayam apa? Jadi inilah penjelasan tafsirnya. Kasih sayang Allah meliputi aras. Gak usah ditakwil. Takwil mah jauh. Ya. Ahlu sunnah itu mentakwil kalau darurat baru ditakwil. Orang mulai mikirin Allah, kita cut dengan cara takwil. Takwil itu artinya sarful lafzi min ma'anihi az-zahir ila ghairiha. Jadi takwil itu memindahkan lafaz dari makna yang zahir yang berbahaya, yang bisa menyesatkan orang awam, ke makna yang aman untuk akal, supaya tidak mengiru-ngiru. Itu. Alhamdulillah, semoga beliau puas ya. Saya lihat wajahnya bercahaya, artinya senang. Oh, ini dalilnya. Ngapain kita debatkan selama ini? Orang selalu debat. Allah di atas aras. Loh, kalimatnya Ar-Rahman kok. Ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah iya, tapi Ar-Rahman itu namanya Allah. Namanya Allah bersemayam pada aras. Apa namanya Allah? Ar-Rahman. Coba lihat semua ayatnya, cuma itu yang jelas. Orang Arab itu biasanya kalau menulis, berbicara, itu kata kerja baru kata benda. Istawa alal arsh, dihilangkan huwanya, dia bersemayam, itu terjemahan. Istawa cuma bersemayam atas aras, gitu Pak. Orang Arab ngerti ada pelaku subjeknya disembunyikan setelah kata kerja. Istawa huwa alal arsh. Tapi kan gak ada juga begitu ayatnya. Maka satu-satunya ayat ini muncul, surat Thaha ayat 5. Kenapa kita debat macam-macam? Akhirnya debatlah sampai sekarang. Salafi, Asy'ari, Salafi, udah berebut Tuhan. Kayak semuanya punya Tuhan aja. Kayaknya Allah nanti mendukung kelompok siapa. Jadi ini bukan masalah kita paling berhak menafsir, tapi ngerti nggak dengan pesan tersirat di situ? Ada 7 lebih kurang 6 yang jelas bahwa istawa di dalam Al-Quran, dan hanya 1 menyebutkan kata Rahman, dan itu dimajukan, subjeknya ditaruh di depan, dan itu bahasa Arab yang unik. Biasanya subjeknya ditaruh setelah predikat, gitu bahasa Arab. Kenapa? Allah ingin negur, jangan debat istawa. Kamu pahami, yang istawa siapa? Ar-Rahman. Jadi masih mau debat Pak? Ya? Maka bernamalah manzilah maqam Mahmud itu Baitur Rahman. Yang di langit 7 namanya apa? Al-Baitul Ma'mur. Yang di bumi namanya apa? Baitul Haram. Al-Baitul Haram. Langit ke-7 Al-Baitul Ma'mur.
manazil tingkatan tertinggi di arsy, tempat Nabi sujud paling tinggi. Itulah haji hakikat, haji syariatnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang jelasin begitu ya? Ya, belum ada Imam. Saya pun baru dapat ilmunya, bukan ilmu saya Pak. Saya ketemu dengan seorang ulama yang mastur, yang tidak terkenal, dan dia menjelaskan persoalan itu. Saya tanya, kapan dia belajar Sahih Bukhari? Ternyata dia nggak pernah khatam Sahih Bukhari. Tapi kolbunya selalu ingat kepada Allah. Satu nafasnya selalu ingat kepada Allah. Maka ilham qalbiyah itu masuk ke kolbunya. Kita baca kitab, kita belum mengerti isi kitab, dia udah ngerti duluan. Dijelaskan itu, terpanalah kita yang jago-jago baca kitab, kata kita. Ternyata kitab yang kita punya, kitabnya bumi. Kitabnya dia bukan kitab langit lagi, kitab arsy. Ini yang saya sebutkan kemarin ke beberapa teman-teman. Nabi itu ilmunya wa innaka latulqal Qur'an min ladun hakimin alim. Engkau Muhammad sungguh mengambil ilmu Quran, ilmu tentang Allah dalam Al-Quran langsung dari Allah. Disebut laduni. Jadi laduni itu bukan ilmu kebal, bukan ilmu baca isi hati orang, bukan. Laduni itu hanya ilmu mengenal Allah. Tolong diingat. Jadi kalau ada orang ngaku dapat ilmu laduni, bicaranya nih Roro Kidul, Ratu Dengkul, nggak ada urusan. Ilmu laduni dengan pemilik alam semesta ini, bukan dengan ratu, jin, nggak ada urusan itu. Jadi di atas orang alim ada orang yang lebih alim. Jadi jangan dikira nih ada orang berpakaian biasa itu orang biasa. Siapa tahu ada yang nyamar. Hati-hati Pak. Jadi kita kalau bicara, kita minta izin dulu kepada Allah, minta syafaat Rasulullah. Ya Allah, izinkan aku berbicara. Makanya saya setiap kali mau ceramahkan, saya diam dulu, supaya yang berbicara ini bukan setan yang meminjam lidah saya, meminta supaya Allah yang menggerakkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak kalau mau khutbah mendadak begitu aja Pak. Khotib nggak datang nih, pengurus ada yang bisa, minta ya Allah bantu saya, wahai Rasulullah syafaati saya. Langsung ngomong, lancar Pak Ada. Tuh saya sebutin rahasia saya, tapi ada doanya. Itu saya nggak ceritain. Jadi di aras paling tinggi ada manazil tertinggi. Allah langsung memancarkan kasih sayangnya di sana, disebut dengan Baitur Rahman. Disitulah di ayat, di hadis. Jadi di hadis Imam Bukhari di bab judulnya Kaifa furadis shalah, bagaimanakah cara sholat difardukan. Nah, ini saya baca berulang-ulang. Saya ulang-ulang mau nyari di mana dalil di sini Allah bertempat. Enggak ada Pak. Ada banyak riwayat. Hadis nomor 349, hadis nomor ya, macam-macam nih. Ada 3342 dan beberapa nomor-nomor yang lain. Itu tidak menyebutkan Allah bertempat. Enggak ada kalimatnya. Ternyata ketika Nabi diwajibkan fafarada, maka Allah mewajibkan, begitu doang. Allah mewajibkan kepada umatku 50 salatan, 50 kali salat. Di mana lafaz ketemu Allah? Di mana lafaz Allah bertempatnya? Oh, ada satu lagi cara masuknya. Ketika Nabi turun di langit ke-7, cuma saya hello sama Nabi Ibrahim. Langit ke-6 disapa sama Nabi Musa, ditanya, oh ini pangkal sebabnya nih. Apa kata Nabi Musa? Allah bawa oleh apa? Hai Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Allah mewajibkan umatku sholat 50 kali. Tadi
udah ingat ceritanya Nabi sholat bermunajat di Baitur Rahman. Ini banyak istilahnya berdasarkan surat